Oke, ketemu lagi di video yang keempat ya, keempat tentang statistik. Sekarang masuk ke episode keempat ya, tentang hiburan kubro ya, masih tentang statistika tapi kita tinggal review aja gitu ya, untuk merefresh lagi pengetahuan apa aja yang udah kita dapatkan di pengerjaan soal sekarang ya. Baik, lanjut aja ke nomor 1 biar cepat ya. Sebelum membeli apel, Ibu Tuti mencobanya terlebih dahulu. Bu Tut mengambil satu apel kecil, satu apel sedang, dan satu apel besar dari sekeranjang apel milik penjual. Yang merupakan sampel adalah, ini populasinya udah jelas adalah si sekeranjang apel ya. Jadi untuk yang sampelnya ya, yaitu ya yang diambil sama Bu Tut tadi gitu ya, yaitu satu apel kecil ya, satu apel sedang, dan satu apel besar. Nah ini sih sampelnya gitu ya. Nah kalau misalkan satu apel kecil doang yang dicoba, ini bukan sampel gitu ya, hanya sampel dari sampel gitu ya bagiannya, jadi bukan. Apel besar juga ini sama ya, ketiga apel yang dicoba. Nah ini betul ya yang C. Kalau sekeranjang tadi udah bilang ini adalah populasi. Sip. Nomor 2, perhatikan diagram penggunaan beras yaitu berikut. Kenaikan penggunaan tertinggi adalah, ya tinggal lihat aja gitu ya, ini yang tertingginya, ini kenaikannya tinggal selisihnya aja ya. Ini Januari ke Februari kan selisihnya ini 2 ya, dari 4 kurangi 2 kan jadi 2. Kalau dari Februari ke Maret ini penurunan, jadi ini bukan ya, bukan kenaikan. Nah Maret ke April itu kan tinggal dikurangkan aja ya. Ini kurang lebih ini 7 dikurangi 3 ya, jadi 4. Di sini udah jelas lah, udah kelihatan di sini ya mana yang merupakan kenaikan tertingginya gitu ya. Nomor 2. Hiburan kubro nomor 3. Sekarang perhatikan grafik. Hari Senin, Kamis, Jumat ayah mau menukarkan uangnya masing-masing $100. Berapa rupiahkah yang diterima ayah seluruhnya ya? Nah di sini ada diagram garis gitu ya, nilai tukar rupiah. Jadi hari Senin ini $1 itu harganya itu Rp13.750. Senin ya, tadi Senin, Kamis, dan Jumat. Kamis itu nah segini nih ya, terus Jumat harganya 13.970. Nah kalau misalkan tiap harinya itu menukarkan masing-masing $100 gitu ya, uang yang diterima adalah ya tinggal kaliin aja ya. Ini hari Senin kan segini harganya, tinggal kalikan 100, totalnya berapa tuh ya. Nanti ini juga sama, kaliin 100, totalnya berapa, dan ini juga sama ya, kaliin 100, totalnya berapa. Nanti tinggal dijumlahin aja ya ketiga ini nih. Nah tinggal cari di bagian sini jawabannya yang mana gitu ya. Terus nomor 4, diagram berikut yang menggambarkan mata pelajaran yang paling digemari siswa. Banyak siswa yang kelas itu ada totalnya 40 orang, maka banyak siswa yang gemar matematika berapa nih? Sip. Ingat kalau diagram lingkaran gitu ya, satu putaran penuh ini adalah 100% ya. Kalau dalam persen di sini kebetulan pakai persen semuanya. Satu putaran penuh itu 100%. Nah kalau misalkan buat matematika yang ini kan harus cari tahu dulu berapa persen ya matematika gitu ya. Kalian tinggal kurangkan aja berarti ya, 100% keseluruhannya ini dikurangi 25, 15, 25, dan 10 gitu ya. 25 berarti ya, tambah 15%, tambah 25%, tambah 10% gitu ya. Dikurangkan ya berarti ditambahkan dulu ini 50 tambah 15 tuh 65 tambah 10 jadi 75 ya. Maka yang matematika itu adalah sebesar 25% nih ya. Oke. Nah tinggal cari banyaknya siswa yang gemar matematika ya, tinggal berarti ya 25% tadi kan diubah jadi per 100 ya, 25 per 100 kali 100%. Sip ya. Hitung berapanya, tinggal 100 dibagi 100 berapa ya, tinggal hasilnya dikaliin dengan 25. Hasilnya tinggal cari di salah ini Pogi udah ngantuk, sorry. Harusnya ya tadi kan 25% matematika ya, banyak MTK lah ya, diringkas saja.
Ini kan 25% tadi ya. Nah, kalikannya bukan 100%, sorry. Kalikannya adalah 40 ya. Nah, tinggal diperkecil dulu aja. Ini nolnya boleh dicoret gitu ya. 25 per 10 itu kan dibagi 5 bisa ya. 5 dibagi 25 bagi 5 5, terus ini jadi 2 ya. 4 dibagi 2 bisa kan ya. 4 bagi 2 kan 2, kaliin 5 berarti jadi 10 gitu ya. Nah, ini jawabannya yang D ya. Oke, yang nomor 5 ini hampir sama kayak nomor 4 tapi penyajiannya pakai derajat gitu ya. Ini kan keseluruhannya ada 60 siswa nih. Nah, untuk yang gemar tenis meja sebetulnya bisa kalian gunakan cara yang pertama ya. Cara pertama ini kalau keseluruhan ini gitu ya, kalau pakai derajat itu kan 360 derajat. Nah, untuk tenis meja kalian tinggal bisa hitung dengan cara 360 derajat dikurangi jumlahan dari ini sama ini tambah ini gitu ya. 78 tambah 72 tambah 120. Hitung tuh berapa. Nah, bisa juga dengan ini kebetulan di sini udah ada simbol siku-siku. Tenis meja ini yang siku-siku di sini nih ya. Nah, berarti udah pasti sudutnya itu 90 derajat gitu ya, tanpa harus ngitung kayak gini. Tapi kalau udah kelanjur ngitung begini ya nggak masalah nih. Harusnya sih sama jawabannya. Nah, untuk banyaknya yang tenis meja tinggal kaliin aja ya. 90 derajat itu per 360 kaliin dengan jumlah keseluruhan siswanya yaitu 60 ya. Tinggal kehitung matematis saja, ke bawah dibagi, nanti hasilnya bisa ke atas gitu ya. Ini boleh dicoret-coret dulu ya, terus kemudian perkecil lagi 9/36 berapa, nanti gunakan ini ya. Sip. Nomor 6 rata-rata dari tabel berikut adalah ini nilai 4 tuh 2 orang gitu ya, 5 ada 7 dan seterusnya itu ya. Kalau misalkan untuk ngitung rata-rata, ingat lagi adalah rumusnya tuh jumlahnya berapa per banyak. Oke, prinsipnya gitu. Jumlah dari hasil perkalian ini ya, ingat karena ini tabelnya frekuensi. Ini kali-kalian dulu 8, ini kan 35, ini 78 ya. Ini 42. Terus ini 8, ini 9-nya kali-kaliin dulu semua ya, ini hasilnya nih ya. Nah, tinggal dijumlah-jumlahin aja. 8 tambah 35 tambah 78 tambah 42 tambah 8 tambah 9 gitu ya. Per banyaknya itu ini jumlahan dari sini nih ya. Jumlah frekuensinya ya berapa tuh? Yaitu ini 2 tambah 7 tambah 13 tambah 6 tambah 1 tambah 1 gitu ya. Nah, tinggal di hitung aja atasnya berapa dibagi dengan bawahnya berapa, hasilnya nanti berapa gitu ya. Sip. Jadi video ini sengaja nggak dibahas sampai tuntas gitu ya, karena khawatir beberapa video sebelumnya Pogi bahas sampai akhir tuh akhirnya tuh ada beberapa oknum yang cuman ngelihat di bahasan akhirnya doang, tinggal salin gitu ya, nggak disimak videonya mah. Jadi ya sama aja kayak nyontek atau nyalin doang jawaban teman tanpa ngerti apa yang ditulisnya dia gitu ya. Ketika ulangan bengong gitu ya, bingung terus gimana gitu ya. Nah, hindarilah sifat yang kayak begitu karena malah merugikan diri sendiri gitu ya. Oke, nomor 7 lanjut. Tabel di bawah ini, maksudnya di sebelah sampingnya gitu, menunjukkan berat badan dari kelompok siswa. Banyak siswa mempunyai berat badan di bawah rata-rata. Yang berarti sama ya, cari tahu dulu sih rata-ratanya berapa. Ini kali-kalikan dulu semuanya gitu ya. Berapa, ini berapa dikaliin semuanya gitu ya. Nanti dijumlahkan, tulis di sini gitu ya. Dibagi dengan jumlah dari frekuensi ini nih. Tambahin ya, 5 tambah 3 tambah 5 13 ya, 13 tambah 7 ini 20 gitu ya. Nah, nanti dapat sih rata-ratanya berapa. Tinggal setelah rata-ratanya udah dapat, nah cari yang di bawah rata-rata nilainya tuh berapa banyak gitu ya. Misalkan rata-ratanya itu 38 misalnya ya. Ya berarti 38 itu di bawahnya tuh bahas ini nih ya.
Nah, ada berapa banyak nih? 5 tambah 3 berarti 8 orang gitu. Kalau misalnya seandainya rata-ratanya 38 gitu. Tapi ini pastiin dulu sendiri ya, hitung dulu sendiri berapa, nanti tinggal lihat lagi tabelnya ya, yang bawah rata-rata itu ada berapa banyak. Sip, nomor 8 sekarang. Diketahui nilai ulangan matematika 10 peserta didik kelas 9 yaitu inilah ya. Ada huruf X di situ, berarti ini nilai yang belum diketahui berapa. Jika nilai rata-rata ulangannya itu 6, nilai X-nya berapa? Sana ya. Oke. Tulis lagi rumusnya ya, X bar ini jumlah per banyak gitu ya. X barnya ini rata-ratanya tadi 6. Jumlahnya berapa? Ini tinggal kalian jumlahin aja semuanya nih. 7 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 3 tambah X tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 7 dibagi banyaknya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bagi 10. Lakukan aljabar ya. Ini pindah ruas ke sini, jadi perkaliannya jadi 60 sama dengan jumlah-jumlah ini yang di atas nya 7 tambah 5 12 12 tambah 4 16 16 tambah 8 24 24 tambah 3 27 27 tambah X nya biarin dulu aja ya, skip dulu. 27 tambah 6 33 33 tambah 6 39 39 tambah 5 44 44 tambah 7 51 ya kayaknya. Nah, itulah ya 51 plus X tadi itu ya, karena X nya kan kalau di sama angka nggak bisa dijumlahin ya. Tinggal pindah ruas aja ini ke sini ya. 60 dikurangi 51 sama dengan X, nanti dapat dan nilai X nya berapa ya. Oke, nomor 9. Sekarang masuk ke rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan itu ingat lagi rumusnya adalah X bar gab sama dengan X bar gab itu gabungan ya, rata-rata gabungan. X bar 1 N1 tambah X bar 2 N2 per N1 tambah N2. Nah, di sini kita list dulu yang diketahui di soal ya. Nilai rata-rata 24 siswa wanita itu 70. Nah, ini kelompok pertama ya. Berarti rata-rata yang pertama ini 70. Banyaknya ini ada 24 nih kelompok 1. Kelompok duanya sedangkan nilai rata-rata 16 siswa pria. Nah, 80 ya. Ini yang kedua nih, X bar 2 sama dengan 80. N2 nya ini adalah 16. Itu nilai mereka digabungkan. Nah, berapa nih berat? Nah, yang ditanya adalah si X gabnya ya. Nah, tinggal masukin aja si angka-angkanya yang tadi ke sini. X1 nya ini 70 kali N1 nya 24 tambah X2 nya ini 80 kali N2 nya ini 16 per N1 nya ini 24 tambah 16. Hitung deh sendiri lah ya. Ini 70 kali 24 berapa, tambah 80 kali 16 berapa, per 24 tambah 16 berapa. Nanti tinggal hasil dari jumlahnya yang atas nanti dibagi sama yang bawah. Udah deh, nanti dapat hasilnya rata-rata gabungan itu berapa gitu ya. Sip. Lanjut lagi nomor 10. Nilai rata-rata ulangan matematika 30 peserta didik adalah 70. Jika nilai itu digabungkan dengan nilai dari 5 peserta didik lain, maka nilai rata-ratanya berubah jadi 72. Nah, nilai rata-rata 5 peserta yang didik yang tadi itu berapa katanya tuh. Ini masih rata-rata gabungan ya. Dua kelompok digabungkan gitu ya. Sip. Ini 30 peserta didik adalah 30. Ini berarti X bar satunya adalah 70 ya, rata-rata kelompok pertama nih. Dengan banyaknya adalah 30 peserta. Lalu yang berikutnya nilai itu digabungkan dengan nilai dari 5 peserta yang lain. Nah, ini kelompok kedua ya, N2 nya itu ada 5. Tapi X bar 2 nya ini yang ditanyain di soal ya. X bar 2 nya itu misteri ya, masih P lah misalnya. Nah, setelah digabungkan itu rata-ratanya berubah. Nah, ini rata gabungannya itu adalah 72 ya setelah digabungkan. Ya udah, tinggal kita hitung aja menggunakan rumus tadi gitu ya, tapi nanti penyelesaiannya pakai aljabar. Oke, tulis dulu ya biar lebih enak.
nanti pas ngerjainnya. N1 tambah N2. X gabungnya 72, tulis di bawahnya. X1 ini 70, N1 nya 30 tambah X2 nya ini P ya, N2 nya ini 5 per N1 tambah N2 ya, 30 tambah 5 gitu ya. Terapin dulu, 72 sama dengan ini 70 kali 30 2100 tambah 5P berarti ya, P kali 5 ini 35. Nah ini tinggal pindah ruasin aja ke sini nih, dikaliin ya, berapa tuh. Nah sama dengan 2100 tambah 5P. Nanti setelah ini mah tinggal pindah ruas saja ya, nanti dapetin si nilai P nya itu sama dengan berapa tuh ya, pakai aljabar ya. Silakan nanti sendiri saja ya sisanya. Baik, nomor 11 modus, gampang lah, tinggal cari aja banyak nilai yang paling sering muncul ya di sini, berapa tuh ya. Nomor 12 nilai data nilai matematika semua pelajar tuh ini gitu ya, mediannya berapa. Oke, urutkan dulu ya, urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar tuh ya. Cara ngurutinnya 45 kan ini paling kecil ya, 45 coret gitu ya. Terus lanjut lagi, setelah 45 tuh 50 nggak ada ya, berarti langsung 55 itu. 55 ini ada 2, 55 dan seterusnya ya. Tinggal nanti datanya itu cari tengah-tengahnya tuh berapa gitu ya. Nah itulah jadi dapat si mediannya ya. Oke, nomor 13 ini gunakan rumus ya, tapi kan waktu itu rumusnya itu ada dua ya, ada yang ganjil jumlahnya, untuk yang ganjil dan untuk yang genap. Genap dan ganjilnya lihat dari mana? Lihat dari jumlah dari si frekuensinya ini nih. Jumlahin dulu nih berapa, coba kita jumlahin ya. 2 tambah 6 8, 8 12 ini 20 tambah 6 26 tambah 7 33 tambah 7 40. Ini ada 40 nih. Nah 40 ini genap ini ya. Nah maka gunakan rumus yang genap. Si ME ya, median itu letaknya itu ada di setengah gitu ya, atau sorry 1/2 dalam kurung X N per 2 tambah X N per 2 plus 1, kalau nggak salah gini nih rumusnya ya. Nah ini N nya itu si 40 ya, jadi ini setengah kali X 40 bagi 2 20 ya, tambah ini 20 bertambah 1 jadi 21. Nah cari data ke 20 nih ya, data ke 20 itu angka nilainya berapa nih, dan data ke 21 kita cek satu persatu. Sini ini kan 2 tambah 6 8 ya, ini sampai 8 tuh nilainya 4 gitu ya. Data ke 8 itu 4. Data ke berikutnya ini 6, 2 tambah 6 8 tambah 4 ini 12 ya. Data ke 12 itu nilainya 5 gitu ya, nilainya 5 sampai data ke 12. Terus ya, terus tambah 12 tambah 8 berarti 20. Nah ini data ke 20 itu 6 ya, data ke 20 ini 6, 1/2 ini 6 tambah, nah untuk 21 nya berarti udah kesini ya, ke 7 nih 21. Data ke 21 nya 7, jadi 6 tambah 7 dibagi 2 itu ya. Nah cari jawabannya berapa gitu ya. Lanjut lagi nomor 14. Jika nilai rata-rata pada tabel ke ini tuh 6,6, maka mediannya berapa? Nah kalau misalkan mau cari mediannya berapa dan ini di sini ada huruf N, kita harus cari tahu dulu nilai N-nya tuh berapa gitu ya. Nah nilai N-nya tuh berapa? Kita gunakan si yang diketahui di sini adalah rata-rata ya. Rata-rata tuh kan rumusnya X bar sama dengan jumlahnya ini atasnya kali hasil dari kalian ini nih. Ini 20, ini 66, 7 kali N 7N gitu ya. 8 kali 5 40, 9 kali 2 itu berapa? 18 gitu ya. Nah ini jumlahin dulu semuanya. 20
tambah, atau rumusnya dulu lah ya, jumlah per banyak. Ini kan tadi 6,6 gitu ya, jumlahnya ini kan 20 tambah 66 tambah 7n tambah 40 tambah 18. Banyaknya ada berapa ya, jumlahin aja ini nih ya, tambahin semua nih. 4 tambah 11 tambah n gitu ya, tambah 5 tambah 2, rapih-rapihin. Ini jumlahnya yang atas berapa tuh ya, 20 tambah 66 tambah 40 tambah 18 plus 7n gitu ya, plus 7n per ini 4 tambah ini 15 tambah 5 20 tambah 2 22 plus n gitu. Oke, udah kayak gini. Ini pindah ruasin ke sini nih sepaket ya, 6,6 kali 22 berapa tuh, tambah 6 kali 6,6 kali n ya, jadi 6,6n sama dengan titik-titik yang jawaban ini nih ditambah 7n. Nanti tinggal pindah ruas aja ya. Ini kaliin dulu, jangan lupa yang ini kaliin berapa tuh hasilnya, tambah 6,6n tambah titik-titik 7n gitu ya. Nanti pindah ruas aja, ini pindah ke sini gitu ya, ini pindah ke sini, jadi pengurangan gitu ya. Nanti akan dapat nilai n nya tuh berapa. Nah setelah n nya dapat berapa, kalian tinggal cari medianya. Gunakan cara yang di nomor 13 sama ya, tuh carinya median dari data frekuensi ini gitu ya. Jadi ada pertama tahapannya cari tahu dulu nilai n ini dengan menggunakan rata-rata, kemudian udah dapat si n nya, gunakan teknik yang ada pada nomor 13 gitu ya. Itu untuk nomor 14. Sip, lanjut yang nomor 15, kuartil bawah dari data. Kuartil bawah itu adalah Q1 ya. Nah, ini tinggal urutkan dulu data-datanya dari yang terkecil sampai terbesar ya. Ini 3 kok, 3 gitu ya. Ini yang terkecil 3, ada 2 3-nya. Terus 5 ada 2 5-nya. 6-nya juga ada 2. Terus 7 juga ada 2 nih. Terakhir 8. Nah ini kan datanya itu ada sebanyak tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 berarti dibagi 2 kan, ke sini 4, ke sini juga 4. Nah inilah si Q1 nya, Q2 nya gitu ya. Q1 letaknya ada di sini nih. Nah ini kan ada 4 nih, ada 4 data di sini, 4 datum gitu ya. Berarti tinggal cari Q1 nya adalah di antara 3 sama 5 dong ya. Jadi 3 tambah 5 per 2. Nah hitung deh berapa tuh ya, 3 tambah 5 8 bagi 2. Nah tapi nggak ada jawabannya kalau dihitung ya. Di sini katanya coba ada yang salah nih. Oh 9, lupa. Ini ada yang kelewat di sini nih ya. Diulang. Ada yang kelewat. 9-nya belum ditulis ternyata. Nah, jadi ada berapa datanya nih? Yang datumnya ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk Q2 nya dulu, tengah-tengahnya dulu ya. 10 bagi 2 lah 5 ya. Di sini berarti 5. Tuh 2 3 4 5. Oke, ini juga 5 sini. Berarti tengah-tengahnya ada di sebelah sini kan ya. Ini Q2 nya. Nah, kalau mau dihitung ya 6 tambah 6 per 2 kan ya, jadi 6. Nah, terus untuk Q1 nya yang ditanyain di soal ini, kuartil bawah maksudnya adalah yang di antara sini nih. Tengah-tengahnya udah kelihatannya ini ya, si 5 gitu ya. Jadi ini adalah Q1 nya ya. Sip. Nomor 16, pernyataan yang benar ya. Kalian tinggal cek sendiri lah ya ini mah ya. Cari rata-ratanya apakah benar 5 atau enggak gitu ya. Terus modusnya benar enggak 7. Sini ada 7-nya cuma 1 ya. Ini 71 per 2 tuh ini pecahan campuran ya, yang 7,5 tuh. Medianya benar enggak 7,5 ya, 7,5 tuh. 71 per 2 tuh. Dan Q2 nya benar enggak 6. Nah gitulah ya. Ini Pogi rasa kalian bisa lah untuk menentukan jawaban nomor 16 gitu ya.
Lalu ini ada soal esai. Tabel di bawah ini menunjukkan penjualan sepeda. Oke, sepeda motor ya dalam 6 bulan. Hitung jumlah masing-masing motor yang terjual selama 6 bulan. Masing-masing motor, ada motor A sampai C ya. Motor A, B, C. Ini kalian diminta untuk menghitung jumlah masing-masing yang terjual selama 6 bulan. Dari ketiga tersebut, jenis manakah yang penjualannya paling sedikit selama 6 bulan? Ya, tinggal dihitung saja gitu ya. Untuk yang motor A dulu, motor A tuh yang sebelah kiri ini nih ya. Ini motor A nih, paling kiri tiap bulannya nih ya. Nah, kalau dijumlahkan semua untuk motor A ini ya, ini kan yang sebelah sini ini ada 45 gitu ya. Ini ada 50, ini ada 40, ini 70, yang ini 25 gitu ya, ini 50. Tinggal jumlah-jumlahnya semua gitu ya. Lakukan juga untuk yang B ya, yang B itu yang tengah-tengah sini ya, si diagram batangnya dan seterusnya gitu ya. Ya, terus yang soal B-nya ini, pada bulan apa saja banyak penjualan sepeda motor B melebihi A? Ya, tinggal lihat lagi aja di tabel sini nih ya. Pokoknya yang B-nya lebih tinggi dari A itu Januari itu ya, tuh yang ini kan ya. Yang Februari juga sama. Maret juga iya. April mah enggak. Mei juga enggak gitu ya. Juni juga enggak. Jadi cuman 3 ini aja. Ya gitulah ya untuk satu esai, kalau dirasa gampang. Nomor 2 juga ini sudah sering dijelaskan contoh-contoh sebelumnya, bahkan di soal yang tadi yang PG juga ada ya contoh untuk menentukan bagaimana menentukan median di tabel frekuensi, median dan modus juga gitu ya. Nomor 3, diagram lingkaran pada samping menunjukkan data penjualan motor selama 4 bulan muncul di bursa motor. Oke. Jika banyak motor yang terjual pada bulan Januari itu 48 unit. Ini 48 katanya ya. Tentukan penjualan sepeda di motor di bulan April. Nah, oke, ini April itu berapa persen? Cari tahu dulu persentasenya ya. Total keseluruhan tuh 100% gitu ya. Ini di sini ya hitungannya 100% dikurangi jumlah dari 15% tambah 20% tambah 30%. Ini kalau dijumlahin ini berarti jadi 65% ya. Berarti yang April ini ada sebanyak 35% gitu ya. Si bulan April ya, bulan April 35%. Nah, untuk menentukan banyaknya motor di bulan April ini ya nggak bisa kayak yang sebelumnya yang biasanya 35/100 kali 48 unit. Salah ini ya. Kenapa salah? Karena 48 itu adalah bulan Januari. Sementara rumusnya itu kan ini tuh harus total keseluruhan ya itu ya. Nah, ini kan nggak diketahui ya gimana caranya tuh kalau misalkan kayak gini. Caranya adalah gunakan perbandingan senilai gitu ya. Caranya adalah dengan kayak gini nih. Untuk persentasenya dulu kita bandingkan ya. Yang Januari dulu. Januari kan 15%. 15% per yang April nih. Yang April 35% tadi. Nah, oke. Lanjut. Tadi kan ini Januari dulu ya. Nah, sekarang Januari itu tadi ada 48 per yang April nih belum tahu ya. Ini misalkan X dulu ya. Ya, di X in aja dulu. Oke, tinggal dicoret aja nih sebelum kali silangnya, diperkecil dulu biar angkanya nggak terlalu besar. 15 dibagi 5 ini 3, 35 bagi 5 ini 7. Nah, tinggal udah kayak ini tinggal kali silang ya. 3 kali X 3X gitu ya. 7 kali 48 gitu ya. Nah, itu berapa tuh ya? Jadi 3X sama dengan ini titik-titik, tinggal dibagi aja ya titik-titik ini, hasil dari 48 kali 7 dibagi 3. Udah didapat ya. Jadi hati-hati untuk soal yang seperti ini yang biasanya suka mengecoh gitu ya. Tidak seperti biasanya. Kalau yang biasanya mah diketahuinya keseluruhannya, jumlah keseluruhan, tapi ini mah diketahuinya bagiannya ya. Kalau misalkan kayak gitu ya ngerjainnya kayak gini ya. Oh ya, ini soal nomor 4 terakhir nih ya.
Ya ini juga rata-rata gabungan ya, dan contohnya juga sudah pernah dibahas di sebelumnya ya. Pokoknya bantu melisnya aja dulu rata-rata gabungan nih. Nilai rata-rata matematika di suatu kelas 72, sedangkan nilai rata-rata pria itu 69 dan nilai rata-rata wanita 74. Jadi ada dua kelompok nih ya, yang pria dan wanita. Misalkan yang pria itu X1 barnya ya 69, dan yang wanita tuh yang keduanya ya ini 74 rata-ratanya. Oke, jika banyak siswa dalam kelas tuh 40 orang, tentukan banyak siswa yang pria katanya tuh. 72 ini adalah si X gabungannya ya, gabungan dari pria dan wanita. X gab ini 72. Baik, ini challenging nih ya. Jadi N1 dan N2 nya itu nggak detail berapa dikasih taunya gitu ya. Pokoknya N1 tambah N2 itu 40 aja. Nah kalau misalnya kita lakukan pemisalan lah ya, misal kan N1 tambah N2 ini jumlahnya itu 40. Nah kalau misalkan gitu, seandainya N1 nya itu X gitu ya, jangan X lah ya, P aja lah, N1 nya P, maka N2 nya itu misal ini P ya, misalkan ini P, maka N2 nya itu sama dengan 40 dikurangi P kan ya, ini enggak ya. Misalkan N1 nya P, maka N2 nya itu 40 dikurangi P gitu. Kayak misalnya N1 nya misalkan 20 gitu, N1 nya misalkan 10 gitu ya, maka N2 nya adalah 40 dikurangi 10 yaitu 30 gitu. Nah, masuk logika ya. Nah sekarang udah di pemisahan kayak gitu, kita gunakan rumusnya sekarang tuh ya. Jadi X bar gabungan sama dengan X1 kali N1 tambah X2 N2 per N1 tambah N2. Oke, X gabungannya tadi 72, X1 nya ini tadi 69, N1 nya tadi dimisahkan pakai huruf P ya, tambah X2 nya itu 74, N2 nya, nah karena ini segini nih ya, 40 kurangi P, maka pakai tanda kurung sininya 40 dikurangi P ya, per N1 tambah N2 nya itu tadi ini ya 40, tinggal kali silang, pindah ruas maksudnya. 40 kali 72 itu berapa tuh? 8288 ya, tambah 0 di sininya. Ini 69P tambah 74 kali 40 16 1 29 ya, 2960 dikurangi 74 kali P yaitu 74P. Ini tuh tadi kali pelangi ya, ini sama ini kali ini. Nah udah kayak gini tinggal dipindah ruasin aja ya, pindah-pindah aljabar ini pindah ruas ke sini, jadi pengurangannya 2880 dikurangi 2960 sama dengan 69 dikurangi 74 kan berarti jadi minus berapa tuh, minus 5 ya, minus 5P. Nah udah kayak gini mah tinggal kerjain sendiri lah ya, ini hitung berapa ya, minus berapa ya, sama dengan minus 5P. Jadi nanti P nya sama dengan titik-titik ya per min 5. Nah berapa sih nilai P nya ya. Oke, Pogi rasa cukup sekian aja gitu ya bahasan untuk Hiburan Kubro ini. Mudah-mudahan kalian bisa ngerjain semuanya dengan baik dan hasilnya juga bisa memuaskan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.